Jadi kita akan memulai menyusun anggaran operasional, yaitu yang berasal dari laba rugi. Kalau laba rugi berarti nanti ada revenue, ada expense, ada laba, ada rugi. Di laba rugi juga ada yang disebut dengan penjualan, betul? Penjualan kan, dari penjualan kita dapat revenue. Nah, itu kan pendapatan. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan melakukan atau akan membuat anggaran penjualan. Sekarang kita ngomongin ramalan jualan. Peramalan jualan adalah proses memperkirakan produk yang akan dijual dalam waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu. Dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin terjadi. Peramalan atau forecasting adalah kegiatan meramalkan kejadian yang mungkin terjadi di masa datang dengan cara mengkaji data yang ada. Peramalan penjualan menentukan anggaran jualan. Nantinya anggaran produk, biaya pabrik, beban usaha, kas, rugi laba, dan neraca. Terus ada beberapa teknik untuk membuat ramalan jualan. Jadi kan ceritanya kita ingin meramalkan atau kita ingin membuat rencana penjualan. Kira-kira selama setahun ke depan penjualan kita ini akan berapa, barang kita ini akan terjual berapa, kita akan mendapatkan untung berapa, kita akan mengeluarkan biaya produksi berapa. Ini yang dibicarakan di modul 2. Nah, untuk membuat ramalan jualan ini ada beberapa teknik. Yang pertama, metode kualitatif, misalnya pendapat dari tenaga penjualan, pendapat para manajer divisi penjualan, pendapat para ahli, pendapat eksekutif, dan pendapat dari survei. Sedangkan kalau metode kuantitatif dilakukan dengan analisis tren, analisis regresi, metode distribusi probabilitas, dan metode analisis lini produk. Nah, yang metode kuantitatif ini kita sudah mulai hitung-hitungannya, teman-teman. Kalau modul 1 tadi belum ada, sekarang kita sudah mulai menghitung di modul ini. Nah, terus apa saja kebaikan dan keburukan metode-metode tersebut? Kalau yang kualitatif, tadi kan kalau kualitatif itu metode pendapat para tenaga penjual. Nah, kebaikannya yang pertama menanamkan tanggung jawab dan merasa memiliki perusahaan. Terus ramalan dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan. Yang ketiga, rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan penjualan. Kalau metode kualitatif itu membuatnya berdasarkan pendapat mereka. Misalnya di tenaga penjualan mereka bilang, untuk bulan depan penjualannya menurut saya segini karena bla 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 bla. Mereka mempunyai pengetahuan sendiri karena mereka paling dekat dengan konsumen, mereka paling tahu kondisi penjualan pada saat ini, maka mereka bisa meramalkan berdasarkan pendapat mereka, berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Ini metode kualitatif. Nah, tapi kelemahannya tenaga penjualan mungkin terlalu optimis atau bisa juga pesimis. Ramalannya terlalu kecil untuk melindungi dirinya sendiri. Misalnya gini, bulan depan saya ramalkan kayaknya kita bisa menjual 500 deh gitu. 500 sepatu misalnya. Dari kemarin sepatu 500 pasang sepatu. Nah, ternyata kalau kan biasanya kalau anggaran itu kalau target penjualan bisa tercapai, kita kan nyebutnya kinerjanya bagus. Nah, tenaga penjualan ini memberikan
target yang rendah untuk melindungi diri sendiri. Sudah tak pakai 500 aja, nanti lah pasti tercapai. Kalau aku nargetin 1000, kalau nggak tercapai nanti kinerjaku dibilang jelek kayak gitu. Jadi salah satu kelemahannya kalau metode kualitatif itu ini. Terus perhatian yang tidak cukup untuk semua variabel. Selain itu terbatas pada ramalan taktis jangka pendek. Itu. Kalau metode pendapat para manajer divisi penjualan, kebaikannya dapat digunakan secara luas oleh perusahaan dari semua ukuran, berguna dalam situasi dengan jumlah pelanggan terbatas, namun keburukannya jika digunakan untuk ramalan jangka pendek, mengabaikan laba jangka panjang. Tuh. Kalau menurut pendapat eksekutif juga ada kebaikan dan keburukannya, pendapat para ahli dan pendapat dan dari survei konsumen. Kebaikannya bersifat objektif karena kan memang kita tanya ke konsumen. Misalnya kira-kira dari konsumen itu bisa disimpulkan bulan depan penjualan kita itu akan dinaikkan apa diturunkan berdasarkan survei konsumen. Ini bersifat objektif, tapi keburukannya tidak semua konsumen bisa dijadikan sampel. Nah, kalau metode kuantitatif kita bisa melakukan dengan cara metode distribusi probabilitas. Kebaikannya nilai tunggal sehingga mudah dikerjakan, tapi metode ini bergantung pada taksiran manajemen dalam penentuan besarnya nilai probabilitas. Nah, kan semua taksiran itu kan tidak pasti dan itu menjadi kelemahan di setiap metode. Ada juga metode yang kedua adalah analisis tren dan regresi. Kebaikannya menggunakan ramalan ilmiah dan objektif. Kalau tadi kan ramalannya taksiran, kalau yang sebelumnya. Sekarang lebih ilmiah dan objektif. Kelemahannya menggunakan asumsi yang konstan, tidak dapat digunakan untuk ramalan jangka panjang. Nah, sekarang cara membuatnya. Untuk metode distribusi probabilitas, menaksir variasi produk yang akan dijual. Caranya pertama menaksir variasi produk yang akan dijual dulu, kemudian membuat interval, terus memilih titik tengah dari interval, terus membuat probabilitas. Nah, di sini probabilitas kan terserah manajer tadi. Terus mengalihkan setiap kemungkinan jualan atau titik tengah interval dengan probabilitasnya. Nah, perkalian ini disebut nilai tertimbang. Ini contohnya, teman-teman. Oke, jadi langkah pertama menaksir variasi produk yang akan dijual. Ini produk yang akan dijual, terus kita bikin interval. Kelas intervalnya kan berarti misalnya 0 sampai 2000 unit, 4000 sampai 6000, semacam itu interval. Terus setelah itu dari interval memilih titik tengah dari interval. Titik tengahnya dari interval berapa? 0 sampai 2000 kan 1000. Terus ini harus 4000, 6000, ini 5000, semacam ini. Dicari titik tengahnya, kemudian membuat probabilitas. Jadi misalnya menurut manajer kan probabilitas ini sesuai dengan manajer, terserah manajer mau ngasih berapa persen. Menurut manajer kemungkinan terjual 1000 unit itu 10%, kemungkinan terjual 9000 unit itu 35%. Nah, ini semua angka ini terserah manajer, tergantung kebijakan manajer, yang totalnya harus 100% probabilitas.